Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat berupa harta, baik itu nikmat berupa kesehatan, dan khususnya adalah nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam tidak lupa pula marilah kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan terbaik kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim, para hujjaj, para tokoh masyarakat, ada Bapak RT, ada Pak Ketua DKM, ada Bapak Haji Said, dan khususnya kepada sahibul hajah Ibu Hajah Rumiati, juga almarhum Bapak Haji Asani. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Hadirin para alim yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati wafatnya Bapak Haji Asani bin Muhammad Nuh yang sudah mendahului kita kurang lebih lamanya 100 hari. Nah, kalau kita berbicara peringatan 7 hari, 100 hari, maka yang harus kita sama-sama ketahui adalah bahwasanya tiada pelaksanaan peringatan 7 hari, 40 hari, hingga 100 hari, melainkan yang pertama adalah untuk mendoakan almarhum, untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita. Karena pada hakikatnya orang yang telah wafat atau orang yang telah meninggal itu tidaklah kemudian meninggal 100%. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang telah wafat itu seperti halnya ketika kita karena dunia ini adalah tempat sementara untuk kita, tempat kita merantau, maka ketika orang itu telah wafat itu hakikatnya sudah mudik duluan. Jadi berangkat pulang kampung duluan. Menuju kemana? Menuju ke alam akhirat. Namun sebelum sampai ke persinggahan terakhir, yaitu di alam akhirat, masih transit dulu. Jadi transitnya di mana? Transitnya dinamakan tempatnya tersebut alam barzakh. Jadi misalkan bapak-bapak sekalian di sini yang tinggal di perumahan ini, ada yang dari Surabaya misalkan, ada yang mungkin dari Bandung, ada yang mungkin dari Jogja. Jadi ketika kita mau pulang kampung, nggak langsung kemudian kendaraan yang kita kendarai itu langsung menuju kampung halaman kita. Tidak langsung ke Surabaya, tidak langsung juga ke Yogyakarta, tidak juga langsung ke Solo, tapi transit terlebih dahulu. Nah, cuma bedanya kalau transit di dunia ini sebentar, transit di alam kubur itu lama, sekalian. Jadi transit di alam kubur ini bukanlah transit yang hitungannya itu sehari 2 hari, tapi hitungannya tidak tergantung tergantung kapan wafatnya. Kapankah kita wafat? Kapankah saudara kita wafat? Kapankah kerabat kita wafat? Kapankah orang tua kita wafat? Maka semakin cepat kita wafat, semakin lama pula kita berada di alam barzakh. Apalagi kalau misalkan kita berbicara hari kiamat, masih berapa tahun lagi kita juga tahu. Semakin kiamatnya lama, semakin lama kita transit atau singgah di alam barzakh. Nah, maka pertama, peringatan acara 100 hari seperti ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk mendoakan almarhum. Karena di tempat persinggahan itu, hadirin bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu bukanlah persinggahan yang bisa dibilang nyaman seperti persinggahan di dunia.
Jadi kalau kita berbicara persinggahan di alam barzah itu kondisinya hanya ada dua. Pertama, kondisi yang dipenuhi dengan nikmat kubur. Kedua adalah persinggahan yang kemudian dipenuhi dengan yang namanya azab kubur. Nah, kita kan tidak tahu yang dialami oleh saudara kita, ya, keluarga kita, orang tua kita, pasangan hidup kita ketika telah wafat, kemudian mampir di alam barzah itu seperti apa? Apakah sedang mendapatkan nikmat atau sebaliknya mendapatkan azab? Kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillah, kita bantu doa terus di alam dunia ini, mudah-mudahan nikmatnya bertambah. Kalau kemudian dalam kondisi di alam kubur sedang mendapatkan azab, mendapatkan siksa kubur, kita bantu doa terus dari dunia, mudah-mudahan Allah menghentikan siksa kuburnya. Nah, inilah tujuan kita melaksanakan acara-acara, ya, peringatan 7 hari, 40 hari, ya, hingga kemudian 100 hari, bahkan ada yang 1000 hari. Maka penting di sini untuk kemudian kita sama-sama memahami betul bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Dunia ini adalah tempat sementara. Ya, ketika kita memiliki memiliki kesalahan, maka hendaknya kemudian segera bertaubat kepada Allah. Ketika kita memiliki istilahnya perbuatan-perbuatan dosa, kita masih melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, masih ada perintah-perintah Allah yang kemudian tidak kita jalankan, masih ada larangan-larangan Allah yang kemudian tidak bisa kita tinggalkan, maka hendaknya kita bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas sama. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, kata Allah, dan bersegeralah kalian. Bersegera kemana? Menuju ampunan Tuhan kalian. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Lah, kenapa kita harus bersegera memohon ampun kepada Allah? Karena tiada balasan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang akan didapatkan oleh siapapun itu yang bersegera bertaubat kepada Allah atas segala kesalahannya, melainkan wajannatin arduhas samawati wal ardh, melainkan surga, kata Allah, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita berbicara taubat, jangan menunggu kapan-kapan, karena keburu dibungkus oleh kain kafan. Taubat juga jangan menunggu nanti-nanti, Pak, karena kita keburu mati. Betul. Ya, jadi taubat itu harus disegerakan sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, kadang-kala kita ini merasa kita kan masih kuat, badan masih seger, kita juga jarang sakit, udahlah taubat nanti dulu saja. Kita ini kan masih muda, taubat nanti sajalah kalau kita sudah tua. Ya, kalau kemudian usia kita masih panjang, ada kalanya yang muda wafat banyak, seperti yang tadi bapak-bapak obrolkan, masih muda kecelakaan meninggal. Ya, ada yang kemudian tidak pernah sakit-sakitan, sehat terus tiba-tiba meninggal. Banyak nggak kejadian seperti ini? Banyak. Nah, ini kemudian hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kita tidak ada yang tahu sampai kapankah umur kita di dunia ini. Kapankah ajal kita ini akan berakhir? Usia kita ini akan berakhir. Karena tidak tahunya kita, ya, tidak tahunya kita akan ajal kita, kapan Allah akan memanggil kita, maka sudah selayaknya bagi kita untuk kemudian bersegera mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Jadi penting bagi kita untuk yang masih hidup ini, yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendoakan orang-orang yang telah berangkat terlebih dahulu mendahului kita. Jadi orang-orang yang telah wafat pada hakikatnya hanya jasadnya saja yang wafat, ruhnya masih hidup. Berada di mana? Di alam barzah. Kondisinya bagaimana kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Apakah sedang mendapatkan nikmat ataukah azab. Tugas kita selagi yang hidup ini banyak-banyak mendoakan ayah kita, mendoakan ibu kita, mendoakan kakek nenek kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan
enaknya, indahnya Islam itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendoakan orang lain, maka itu hakikatnya kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Kadang kan ini ada kita yang bertanya-tanya, lah kok kayak seolah-olah dirimu itu sudah pasti selamat kok doain orang lain segala. Pernah nggak mendapatkan pertanyaan seperti ini? Ya, ada di antara kita itu yang kemudian sering mempertanyakan, kok kayak dirimu itu sudah selamat kok doain orang lain. Padahal di dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mendoakan saudara kita, entah itu kerabat kita, saudara kita, teman kita, atau bahkan mungkin orang tua kita, baik itu yang masih hidup maupun yang telah meninggal, maka hakikatnya doa-doa yang kita telah panjatkan itu semuanya akan Allah kembalikan kepada diri kita. Maka bersyukurlah kita. Maka bersyukurlah kita kalau selama ini kita telah mendoakan guru-guru kita, karena doa-doa yang kita panjatkan itu sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kita kalau kita mendoakan selama ini, mendoakan umat Islam secara umum, orang-orang yang beriman secara umum, baik muslimin maupun muslimat, maka besar kemungkinannya ketika kita mendoakan umat Islam secara umum itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini poin yang pertama. Jadi tujuan pelaksanaan acara peringatan 7 hari, 40 hari, hingga kemudian 1000 hari, tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah berangkat duluan mendahului kita, mudik kampung halaman. Pada hakikatnya alam barzah itu adalah pintu gerbang menuju alam akhirat. Jadi mudah-mudahan semua saudara-saudara kita yang telah mendahului kita diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kedua, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, masih boleh saya lanjutkan ini? Masih boleh ya? Boleh. Sedikit lagi. Cuma 2 saja sebenarnya yang dibahas. Pertama doa, yang kedua, apa tujuan kita melaksanakan peringatan 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, hingga 1000 hari? Tujuannya yang kedua adalah untuk mengingat mati. Tujuannya itu, mengingat mati. Loh, kenapa kita harus mengingat mati? Karena mengingat mati ini adalah termasuk di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengingat mati ini langsung diperintahkan oleh Rasul. Tujuannya apa kita mengingat mati? Kira-kira bapak-bapak sekalian, ada yang bisa menjawab? Apa tujuan kita mengingat mati? Ya, ini sudah cukup masyhur. Ada salah seorang ulama yang bernama Imam Ad-Daqqaq. Jadi beliau ini menjelaskan, ketika kita senantiasa dalam hidup ini dzikrul maut, mengingat mati dalam hidup ini, maka setidaknya ada 3 kemuliaan yang pasti akan kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan setelah tausiah ini kami sampaikan, bapak-bapak sekalian senantiasa ingat mati. Ketika bekerja ingat mati, ya, apalagi ketika melakukan dosa ingat mati. Takutnya kalau melakukan dosa nggak ingat mati sulit tobatnya, ya. Maka apa menurut Imam Ad-Daqqaq, ya, kemuliaan yang akan didapatkan, yang akan Allah berikan kepada siapa saja yang senantiasa dalam hidup ini mengingat mati? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Jadi orang yang senantiasa mengingat mati akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersegera bertaubat. Ta'jilut taubah. Jadi ketika orang itu mengingat mati, dia akan senantiasa bersegera taubat dari setiap kesalahannya. Baik itu kesalahannya yang menurut ia kecil maupun yang besar. Jadi tidak ada satupun kesalahan yang ia lakukan, baik itu sengaja maupun tidak, melainkan dia akan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena dia tahu bahwasanya dunia ini sementara dan kematian itu adalah sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Jadi dia akan senantiasa ingat untuk bertaubat. Maka tidak ada istilahnya orang yang senantiasa mengingat mati itu untuk kemudian menunda-nunda taubat. Maka ini perlu dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau selama ini ternyata kita masih sering menunda-nunda taubat, masih sering menunda-nunda beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal jelas-jelas kita menyadari diri kita ini banyak dosa dan banyak kesalahan, bisa jadi
Itu disebabkan karena selama ini kita tidak ingat mati. Ini bahaya Mas sekalian. Bahaya kalau kemudian kita merasa hidup di dunia ini lama. Ya, karena begitu nanti Allah utus malaikat mencabut nyawa kita, sedangkan kita dalam kondisi tidak siap, maka kita akan mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Begitu Allah cabut nyawa kita, ruh terpisah dari jasad kita, lalu terbujur jasad kita di alam kubur, kita pun akan terkejut ketika ruh itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ruh itu lalu berjumpa dengan malaikat, kita akan merasa, ya Allah, perasaan baru kemarin saya beli mobil. Ya Allah, perasaan baru kemarin saya menikah. Ya Allah, perasaan baru kemarin saya membangun rumah. Kok ternyata saya sudah berada di alam ini? Tahu begitu ya Allah, kalau seandainya tahu umur saya segini, kalau seandainya saya tahu saya akan wafat secepat ini, maka saya akan bersegera bertaubat kepadamu ya Allah. Menyesal di alam kubur, dan ini penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang tidak ada artinya apa-apa. Maka sebelum penyesalan itu terjadi di alam kubur, maka selayaknya kita bagi umat Islam sebagai hamba Allah yang beriman, yang yakin dengan adanya hari akhir, untuk kemudian senantiasa mengingat mati, agar kemudian Allah menganugerahkan kepada kita takjilut taubah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang akan didapatkan bagi siapa saja yang kemudian dalam hidup ini senantiasa mengingat mati. Kemudian yang kedua yang akan dia dapatkan adalah qanaatul qalb. Hati yang senantiasa merasa cukup. Ini enaknya. Jadi kalau kita senantiasa mengingat mati, Bapak Ibu sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, bawaannya cukup saja. Enak kalau hidup seperti ini. Jadi kita tidak perlu iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita tidak perlu kemudian ambil pusing dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kita cukup melihat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berikan A, alhamdulillah. Allah berikan B, alhamdulillah. Allah berikan C, alhamdulillah. Itu kalau orang itu sudah diberikan yang namanya sifat qanaah dalam hatinya. Dan sifat qanaah ini pasti Allah berikan kepada siapa? Pada siapa saja yang dalam hidupnya, semasa hidup di dunia ini senantiasa ingat dengan kematian. Gak gampang Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan sifat qanaah ini. Jadi orang yang tidak memiliki sifat qanaah itu perumpamaan seperti ini, Bapak sekalian. Repotnya orang yang memiliki sifat qanaah. Saat ini, ya misalkan saya sudah minum jus apa namanya, jus wortel, atau misalkan jus alpukat, itu, ya misalkan siang ini saya malam hari ini saya sudah minum jus alpukat. Begitu saya jalan, sebentar ada warung yang menjual jus buah lainnya, misalkan jus mangga. Itu ada perasaan pengen dan harus dibeli. Itu orang yang tidak memiliki sifat qanaah. Hari ini misalkan saya sudah Allah berikan nikmat, saya memiliki motor, misalkan motor apalah, Honda apa gitu, Scoopy atau Vario misalkan. Itu kalau orang tidak memiliki sifat qanaah, begitu ada orang naik NMAX itu bawaannya pengen. Dan akan melakukan segala macam cara, bahkan yang haram pun akan dilakukan. Demi apa? Demi untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain itu. Dan parahnya lagi, orang yang tidak memiliki sifat qanaah ini yang harus kita hati-hati adalah adanya perasaan SMS. Ya, istilah SMS, Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ini? Ya, SMS itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ini bahaya. Jadi kalau orang tidak memiliki sifat qanaah, begitu ada tetangganya punya mobil, sakit hati, bawaannya berdoa aja, mudah-mudahan itu mobil tabrakan. Ada seperti itu di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi bahaya benar Bapak sekalian kalau ini sampai terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Ada orang yang bawaannya iri aja, tetangga beli ini iri, pengen. Ya tetangga beli itu iri, pengen. Tetangga punya ini pengen, tetangga punya itu pengen. Bawaannya pengen saja, nggak ada sifat qanaah dalam hatinya. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Berbeda dengan orang yang senantiasa dalam hidup ini ingat mati. Orang yang senantiasa ingat mati, Allah akan tanamkan qanaatul qalb. Hati merasa cukup. Alhamdulillah Allah berikan rezeki sekian hari ini.
Alhamdulillah Allah berikan rezeki seperti ini hari ini. Alhamdulillah, setiap nikmat yang Allah berikan senantiasa ia syukuri dan tidak pernah sedikit pun kemudian diingkari. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, apalagi yang akan didapatkan, kemuliaan yang akan didapatkan bagi siapa saja yang dalam hidup ini mengingat mati. Apa? Yang ketiga, menurut Imam At-Taqaf yang kemudian dikutip oleh ahli tafsir yang bernama Imam Al-Qurtubi, beliau menyampaikan kemuliaan yang ketiga yang pasti akan didapatkan bagi siapa saja yang mengingat mati adalah nasyatul ibadah. Jadi orang yang senantiasa mengingat mati itu Allah akan anugerahkan kepada mereka untuk senantiasa semangat dalam beribadah. Jadi bawaannya semangat saja beribadah, sholatnya semangat, sedekahnya semangat, puasa sunnahnya semangat, menolong orangnya semangat. Intinya pokoknya inginnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ini anugerah ketiga yang pasti akan didapatkan bagi siapapun di antara kita yang kemudian dalam hidup ini senantiasa ingat mati. Bawaannya kalau sholat tenang, tidak tergesa-gesa, khusyuk, tidak ingin cepat-cepat selesai. Ketika sedekah, bawaannya harus ada yang dialokasikan setiap bulan. Tidak menunggu sisa-sisa rezeki yang Allah berikan. Tapi dari sekian rezeki yang Allah berikan, saat diterima selalu ada sebagian yang kemudian langsung disisihkan. Ini yang akan didapatkan, anugerah yang pasti akan didapatkan bagi orang yang selama hidupnya senantiasa mengingat mati. Maka sudah selayaknya bagi kita, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk kemudian kita ini dalam hidup ini senantiasa mengingat mati. Banyak cara diantaranya mengingat mati bisa dengan ziarah kubur, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat mati juga diantaranya bisa dilaksanakan dengan cara memperingati hari 7 hari, ya 40 hari, 100 hari, bahkan hingga 1000 hari. Namun yang lebih penting, ya yang tidak kalah pentingnya bagi kita semuanya, ya orang tua kita yang telah wafat, ya ataupun saudara kita yang telah wafat, ataupun guru-guru kita yang telah wafat, pada hakikatnya mereka membutuhkan doa kita setiap saat dan setiap waktu. Jadi jangan sampai kita berdoa nunggu 7 harinya, jangan, ya. Berdoa juga jangan sampai nunggu 40 harinya dulu, jangan keburu dipukuli malaikat di alam kubur. Ya, jangan juga nunggu 100 hari, terlalu lama, apalagi 1000 hari. Maka hendaknya kita jadikan setiap hari kita, setiap waktu sholat kita, setiap waktu ibadah kita, bahkan kalau bisa setiap hembusan nafas kita untuk kemudian kita niatkan setiap amal soleh kita pahalanya adalah untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kerabat-kerabat kita. Ketika ini kita lakukan, maka insya Allah ketika kita telah wafat di alam kubur, generasi kita berikutnya pun akan mendoakan kita, anak-anak kita pun nanti akan mendoakan kita, saudara-saudara kita akan mendoakan kita, kerabat-kerabat kita akan mendoakan kita, tetangga-tetangga kita pun akan mendoakan kita. Ketika ini yang sudah kita dapatkan, maka insya Allah kita pun akan selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.